Masuk perangkap jebakan Hamas, komandan Israel tewas kena ledakan saat sergap terowongan. Begini kronologinya. מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה Pasukan Israel kembali berupaya menyerbu terowongan Hamas, namun pasukan Israel justru terkena batunya. Mereka terkena ledakan bom jebakan dari kelompok Hamas. Akibat jebakan tersebut, komandan dan sejumlah prajurit dinyatakan tewas dalam ledakan bom itu. Video detik-detik komandan Israel dan sejumlah prajurit terkena ledakan bom Hamas itu beredar di Telegram. Dalam video tersebut tampak sejumlah tentara menggeledah bangunan yang diduga jaringan terowongan Hamas. Namun jebakan bom Hamas berhasil menggagalkan upaya pasukan Israel. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam video yang beredar. Di salah satu video lain juga menunjukkan situasi di luar gedung, di mana gedung tersebut runtuh seketika dalam sekali ledakan. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyergapan terowongan itu berakhir dengan terbunuhnya komandan unit-unit anti terowongan Israel. Komandan diklaim tewas bersama dengan sekelompok tentara pendudukan Israel. Hamas menganggap wajar kematian para komandan tersebut. Mereka mengungkapkan ini adalah bagian dari pembalasan karena tentara Israel telah mengebom banyak masjid dan juga menyerang fasilitas kesehatan di Gaza dan juga melukai warga-warga sipil dan menghabisinya. Maka hal ini pantas didapatkan oleh seorang penjajah dan kumpulan para Zionis. Muhammad Sinwar, nama komandan Hamas yang dinyatakan telah meninggal oleh serangan Israel pada 2014, seperti bangkit dari kematian. Sosoknya ternyata masih hidup dan ikut mendalangi serangan 7 Oktober ke Israel. Dia adalah adik Yahya Sinwar, pemimpin operasional Hamas di Gaza. Menurut mata-mata Israel, Muhammad Sinwar berspesialisasi dalam penculikan dan juga infiltrasi lintas batas. Sumber-sumber yang dekat dengan intelijen Israel mengatakan Muhammad Sinwar masih hidup dalam kerahasiaan di terowongan-terowongan dan di jalur Gaza selama bertahun-tahun dan menjadi dalang dalam pertempuran dengan Israel. Mereka mengatakan jika dirinya terlibat erat dengan perencanaan serangan 7 Oktober yang sudah menghabisi ribuan Zionis. Dia 100% salah satu tim inti yang merencanakan serangan pada 7 Oktober lalu, kata mantan kepala kontrateror Mossad kepada Telegraph yang dilansir pada hari Minggu kemarin. Sumber itu menggambarkannya sebagai bagian dari kelompok 3 hingga 4 tokoh kunci di balik serangan mematikan tersebut. Dalam kepemimpinan militer, dia sangat penting. Dia berada di urutan ke-7 dalam daftar orang yang dicari bersama orang-orang seperti Muhammad Deif, Marwan Issa, dan juga Taufik Abu Naim. Dia adalah sosok penting dan dia pasti masih hidup. Ronen Solomon, analis intelijen independen dan juga penulis blog Intel Times, mengatakan Muhammad Sinwar yang membantu membebaskan kakaknya Yahya Sinwar dari penjara Israel dalam pertukaran tahanan penting pada tahun 2011 dianggap sebagai salah satu otak utama dalam merencanakan invasi dan juga pembantaian di 7 Oktober.
Keahliannya adalah infiltrasi perbatasan dan juga penculikan untuk mengamankan pembebasan semua tahanan, kata Solomon yang telah mengikuti Muhammad Sinwar selama lebih dari 2 dekade. Mengumpulkan arsip dokumen, foto dan juga wawancara yang membantu menjelaskan sosok yang terkenal tertutup tersebut. Begitulah kerahasiaan yang menyelimuti Muhammad Sinwar sehingga penduduk Gaza pun tidak lagi mengenalinya, kata Solomon. Dia bergerak secara diam-diam dan dalam jarak terbatas karena takut terkena pembunuhan Israel. Selama 2 dekade terakhir, dia selamat dari 6 upaya pembunuhan. Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Muhammad Sinwar setelah dia jatuh ke tanah menyusul upaya pembunuhan yang gagal hingga berkali-kali. 10 tahun kemudian, pada puncak perang tahun 2014 adalah Israel dan Hamas. Kelompok perlawanan Palestina di Gaza tersebut menyatakan dia meninggal, merilis gambar yang menunjukkan dia terbaring di tempat tidur berlumur darah. Namun, yang pasti, Muhammad Sinwar masih ada hingga saat ini. Sementara itu, mantan kepala kontraintelijen Mossad mengatakan dia berperan penting dalam menjamin pembebasan kakaknya dari penjara dan kemudian mengatur kenaikan sang kakak ke kekuasaan di Gaza. Muhammad selalu lebih penting dibandingkan saudaranya, dialah yang menginisiasi dan menyelenggarakan gelar Syahid, kata sumber tersebut. Dialah yang membuat daftar tahanan di Israel untuk dibebaskan dan tentu saja Yahya yang nomor 1. Hingga saat itu Yahya Sinwar bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan Hamas, kata sumber tersebut. Ketika Muhammad membuat daftar tersebut, banyak orang di Hamas yang keberatan dengan fakta bahwa Sinwar ditempatkan di urutan teratas. Langkah ini akan terbukti transformasi bagi Yahya Sinwar yang pada akhirnya akan mengambil alih jabatan Ismail Haniyah yang kini menjadi pemimpin politik Hamas di pengasingan di Qatar pada tahun 2017. Dia menerima sambutan bak pahlawan ketika kembali ke Gaza dan tak lama kemudian dia menjadi pemimpin terkemuka dan menggantikan Haniyah, papar sumber tersebut.